nama terdakwati Fauzia Biasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Hakim, penyusunan dakwaan alternatif menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan adanya keraguan-raguan. Putusan ini membuat Roy Suryo kian percaya diri lantaran punya kesamaan dengan kasus Dr. Tifa pada materi dakwaan yang diterimanya. Roy berharap putusan setelah itu dapat menjadi dasar pertimbangan bagi perkara lain yang berkaitan. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima. Ya, jalannya juga sama, dakwaannya juga sama. Sehingga nonton di Projo DKK. Ya, dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Duel argumen makin memanas. Roy Suryo menyatakan tetap optimistis dan meyakini perkaranya memiliki kemiripan dengan kasus Dr. Tifa. Namun, kuasa hukum Jokowi membalas dengan menegaskan putusan sela belum mengakhiri perkara karena jaksa masih memiliki ruang hukum untuk memperbaiki dakwaan. Adu argumentasi pun kian tajam, sementara publik menanti apakah perkara akan berlanjut ke pembuktian di persidangan. Bang, pertanyaannya apakah PD-nya Mas Roy juga semakin membuat bahwa kepercayaan diri Mas Roy bahwa nanti dalam sidang pokok perkara Mas Roy juga akan menang? Kita nggak mengatakan bahwa kita akan menang, kita kalah. Kita ini berjuang sesuai dengan apa yang harus kita perjuangkan. Menang dengan kalah itu ya tergantung nanti di pengadilan. PD ya kita harus PD. Kenapa? Karena dalam satu barisan. Nah, Dr. Tifa dengan Mas Roy itu di dalam satu gerbong, ya kan? Cuma alurnya yang satu ini gerbong yang satu ini berjalan duluan, yang satu masih di belakang. Kenapa? Karena kita menggunakan jalur yang lain, misalkan pra-peradilan. Tapi kenapa Anda PD-nya itu pede banget, Bang? Artinya adalah nanti bisa menang ya, nanti juga akan tetap meskipun menjalani sidang pokok, tetap putusannya seperti ya mirip-mirip kayak harus pede. Harus pede. Kenapa? Karena kita kasusnya sama, berkasnya sama, gitu kan? Sebetulnya nggak bisa diseplit. Ini berkasnya sama. Bahkan 3 orang yang sudah mendapatkan RJ dengan SP3 itu satu berkas semua gitu loh. Ya kita kalau memang ini udah selesai, yang berikutnya kita harus pede, tidak akan jauh daripada itu. Dan dakwaan juga sudah kami terima. Tapi kan bisa diperbaiki tadi kata Prof. Ibnu bilang, karena jaksa akan belajar dari sidang ya. Di Fauzia. Hak jaksa untuk memperbaiki, hak jaksa untuk belajar dari dari perkaranya Dr. Tifa yang sudah putusan sela sudah keluar, ya kan? Itu haknya jaksa. Maka silakan kalau memang mau belajar dari itu silakan. Yang jelas jaksa juga harus memahami bahwa yang terjadi pada Dr. Tifa dan yang terjadi dengan Roy Suryo nanti ke depan itu dalam satu gerbong akan sama aja seperti itu. Kalau akan sama aja putusannya kira-kira nanti akan sama dari Mas Roy sama dengan Fauzia. Bang Rifai kalau gitu nggak seru dong tudingan ijazah ini untuk membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi dari kubu pengacara Pak Jokowi, Bang Rifai? Enggak juga, kalau buat kami tetap seru karena apa? Kalau kami tetap kan nggak bisa ada pembuktian nanti. Enggak akan mandek. Enggak masalah. Jadi gini, ini kan kembali lagi sudah ada putusan sela. Dari putusan sela ini kan teman-teman kejaksaan tentunya melakukan evaluasi dengan 2 pilihan. Kalau dia tidak sepakat, dia mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Kalau dia sepakat, maka dia perbaiki. Nah, di KUHP pasal 75 dimungkinkan dia melakukan perbaikan dan itu kesempatannya 1 kali. Setelah diperbaiki, dia daftarkan lagi ke pengadilan dan kemudian disidangkan. Jadi kembali lagi itu pilihan-pilihan itu ada di pihak kejaksaan. Makin panjang dong nanti kalau misalnya. Enggak juga, perbaikan sebentar-sebentar ya kalau dia mau melakukan. Tapi kembali lagi kalau dia melakukan perbaikan atau dia memilih banding gitu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan Pak Roy. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Hipnu. Putusan sela bikin geger. Hakim menerima eksepsi Dr. Tifa dan menyatakan dakwaan batal demi hukum. Putusan ini langsung memicu respons Roy Suryo yang mengaku semakin yakin karena menilai perkara yang dihadapinya memiliki kesamaan.
Roy bahkan berharap putusan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi perkara lain yang serupa. Benarkah putusan ini akan menjadi titik balik? Atau justru jaksa akan bangkit dengan dakwaan yang lebih kuat? Polemik pun memasuki babak baru. Dan lebih bagus untuk pemeriksaan pokok perkara. Jadi jangan pede dulu untuk Mas Roy ini, Bang. Enggak, hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya ada rekamannya. Kalau soal itu kita... Iya, silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat jadi, ya. hal-hal seperti itu ini saya yang dimintanya untuk perlawanan. Gitu. Ini saya suara hakimnya langsung nih. Ya, silakan. Clear, ya. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak tersesat. Ini semoga kedengeran ya. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Ya. Demikian. Kalau jelas, pasal 75 ayat 4, jelas pasal 75 ayat 4 itu perbaikan. Betul. Perbaikan. Ini kan udah perbaikan putusan atau perlawanan gitu maksudnya. Perlawanan. Ada Jadi dua. kalau Ini kan jelas ya tadi. nggak bisa di pasal 74-nya nggak disebutkan untuk terkait perbaikannya. Yang jelas di situ perlawanan yang terakhir dikatakan oleh hakim. Di pasal 200, nah, Bang. Iya betul, pasal 206. Jangan kita sesatkanlah publik ini jelas. Bukan disesatkan, semua dilihat dari semua sudah pada nonton. Iya sudah, semua udah pada nonton dari awal gitu kan. Jadi maksudnya gini Bang, saya perjelas dulu dari apalagi kubu. sorry Bang, Abang nggak di sidang, saya di situ Bang. Saya ngerekam langsung. Saya Bang Refli duduk sebelah. Betul, nggak di sidang, tapi saya melihat langsung. Sama apa bedanya? Saya melihat langsung di ruangan itu kan itu menjadi viral live kan gitu. Sama jadi aja. maksudnya dari pengacara Roy Suryo, dari kubunya Roy Suryo adalah ini dianggap sudah selesai. Udah begitu? selesai. Nggak ada lagi mau bentuk Kalau perlawanan, untuk perbaikan. tingkat pengadilan negeri, menurut Abang? bukan tidak boleh memperbaiki, perintah hakimnya mengatakan silakan melakukan perlawanan gitu loh. Bukan tidak boleh memperbaiki. Wah, itu sesat Bang. Wah, ini rekamannya jelas kok. Ya silakan. Ini rekamannya jelas, jangan berpendapat. Ini fakta. Silakan. Dan norma pun jelas ya di pasal 75. Pasalnya jelas ya. Ya, kaitan dengan ini kan namanya putusan sela. Putusan sela berarti kalau saya bacakan lagi di pasal 75 nih, normanya ya. Kalau 75 ayat 4, dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebenarnya dimaksud pada ayat 3. Hakim memberi kesempatan satu kali kepada penuntut untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Jadi maksudnya adalah selain ini norma, masih bisa jalan ya. dalam putusan tadi, tapi tidak bisa cacat formil dibatalkan nggak bisa. Dua kemungkinan. Nanti kita lanjutkan lagi perdebatannya. Memperbaiki. Kita lanjutkan perdebatannya, kita jeda sejenak ya. Tetap bersama kami. Itu perlawanan itu. Oh, jadi dari sini. Kalau dari kubu Mas Roy ini sudah kekeh bahwa setelah putusan selah kemarin sudah habis ya artinya ya. Tapi dari kubu Bang Rifai masih bisa melakukan perlawanan atau perbaikan. Pertanyaannya kalau misalnya memang benar-benar batal ini demi hukum, gimana caranya Pak Jokowi bisa membuktikan? Atau sebenarnya Pak Jokowi juga menginginkan agar ini terus supaya bisa membuktikan hadir ke sidang membawa ijazah aslinya? Betul, kalau Pak Jokowi kan kembali lagi ya, kami sendiri sudah lelah mengikuti isu ini. Kami sudah digugat 7-8 kali, kami sudah di LP 2 kali di Barreskrim maupun di Polda DIY. Sementara dari sebuah proses hukum yang ada juga tidak bisa menuntaskan tuduhan ini. Sehingga dengan terpaksa kami melakukan sebuah upaya hukum, yaitu melaporkan di Polda Metro Jaya dengan harapan terbukalah sarana untuk membuktikan itu. Nah sebenarnya kan kemarin juga kita sudah cukup gembira ya, artinya sudah masuk ke dalam tahapan-tahapan yang memungkinkan akan masuk ke pemeriksaan pembuktian ya. Saya sendiri kemarin hadir, kita pikir tadinya eksepsi ditolak dan langsung masuk pembuktian. Karena jarang-jarang loh kemudian hakim ini menolak dakwaan jaksa, jarang-jarang kejadian seperti ini. Betul, jarang-jarang. Tapi sebenarnya kalau buat saya itu lumrah-lumrah aja, Mbak. Jadi gini, ini kita sekarang sedang mengalami masa transisi ya, perubahan KUHP secara menyeluruh ini baru pertama kali. Biasanya yang berubah KUHP aja, KUHP ini sekaligus dan akhirnya membuat ya semua penegak hukum terkait juga perlu lebih cermat karena ada ketentuan peralihan, belum ada sistem hukum yang betul-betul baru. Ya, contoh aja terkait dengan perbaikan dakwaan yang hanya boleh sekali ini kan baru terjadi. Debat memanas, tafsir KUHP jadi medan pertarungan. Kedua kubu saling beradu argumentasi soal tafsir KUHP dan peluang perkara tetap berlanjut. Pihak Roy Suryo berpendapat putusan selah memperkuat posisi mereka, sementara kuasa hukum Jokowi menegaskan jaksa masih memiliki dasar hukum untuk memperbaiki dakwaan dan melanjutkan proses. Perdebatan pun bergeser dari isu pokok ke pertarungan tafsir hukum yang menjadi sorotan publik. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.